Jadi kalau kita berbicara mungkin di Naruto ya, sebutan nonton Naruto. Aduh, gimana ini hostnya? Sorry Pak, nonton Naruto dulu. Ya, oke lah. Ya, saya kebetulan nonton namanya Pedang Samehada ya. Kalau mungkin teman-teman yang nonton Pedang Samehada. Nah, Pedang Samehada itu ibaratnya pedang bermata dua. Kalau dia tidak suka penggunanya atau dia tidak ketika ada orang yang pegang dan itu bukan penggunanya, dia akan menyakiti. Nah, case pertama ini adalah WhatsApp itu dia nelpon orang yang saya tidak tahu siapa dan saya memang kan sudah aware, tetapi salahnya saya waktu itu adalah saya pikir itu adalah tukang paket. Jadi saya kebetulan waktu itu ada paket yang mau diantar, memang sedang dalam pengantaran, saya pikir dia. Jadi saya angkat, tetapi kenapa tidak ada suaranya? Selama saya mencari tahu, jadi saya biarkan. Terus Halo semuanya, kembali lagi di Himatik Podcast. Ngoding bikin stres, podcast bikin refresh. Pada kesempatan kali ini, saya Afifah Putri Islamiyah akan memandu jalannya podcast hari ini. Nah, dengan tema Gen Millennial versus Gen Z dalam bidang teknologi. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Pak Aji. Halo Pak. Halo. Oke. Gimana kabar Afifah? Alhamdulillah baik Pak. Saya kapan harusnya bertanya? Memang. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik juga. Terus bagaimana sekarang kesibukan Pak? Sibuk sekali atau bagaimana? Masih awal-awal? Biasa aja. Biasa jadi. Ya. Oke. Mungkin bisa Ki dulu perkenalan Pak, nama lengkap mungkin, dosen mata kuliah apa, dan sudah berapa lama mengajar di Poltek. Oke, makasih. Ya, perkenalkan saya Ahmad Sulfajri ya. Teman-teman biasanya panggil saya dengan Pak Aji ya. Jadi saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Dan focusing saya itu ada di visual seperti itu. Kalau latar belakang pendidikan mungkin Pak, dulu di mana Ki? Oke. Kalau untuk pendidikan saya S1-nya di kampus kita yang tercinta ya, di Black Campus di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Lalu saya masuk di tahun 2014 ya, dan juga salah satu angkatan pertama di prodi ini juga ya. Dan saya selesai itu di kurang lebih 2018. Lalu setelah itu saya melanjutkan di program magister di Universitas Hasanuddin, dan selesai itu di tahun 2021. Jadi kurang lebih 3 tahun. Jadi setelah selesai S1 langsung lanjut S2. Seperti itu. Langsung Pak Di. Ya. Tapi menarik kurasa Pak, angkatan pertama di TMJ juga berarti Pak Di? Iya, betul. Wah, jadi mungkin sebagai angkatan pertama ini Pak, kan ini kalau angkatan pertama itu biasanya bilang orang perintis. Wah, lebih tepatnya kalinci percobaan. Oke. Apa kira-kira itu suka duka yang kita rasakan Pak sebagai angkatan pertama, terlebih lagi kan waktu zaman itu belum mungkin secanggih sekarang teknologi, belum ada AI, terus apakah misalnya mau Ki render animasi harus Ki tinggal tidur Ki pisita atau bagaimana? Oke, makasih. Nah, kalau ya suka dukanya ya di 2000 tahun segitu ya, jadi kan internet itu kalau di eranya saya mulai masuk itu di 2000, saya SMP kalau enggak salah, SMP sekitar 2010 ya, 2011 itu masuk eranya yang masih sistem dial-in sebetulnya ya, dial-in. Tapi sudah ada juga beberapa provider dulu, kalau kita kenalnya dengan Smartfren ya. Smartfren salah satunya.
ya, itu sudah ada. Jadi kita modem colok, modem colok istilahnya. Itu mulai dari situ. Dan ya kalau mau dibilang kualitasnya, kita downloading saja ya bisa hampir seharian. Hampir seharian. Kalau malam, kecuali kalau malam, biasanya kalau malam ya baru kencang. Nah, kalau sekarang kan saya lihat teman-teman mau download kapanpun dan dimanapun itu sudah tidak ada lagi halangan. Nah, jadi ya suka dukanya adalah kalau kita mau cari-cari materi ya, termasuk pada saat saya berkuliah ya, saya sama teman-teman itu cari apa ya, bukan di paket malam. Jadi kalau di 2014 itu kan 14 sampai 18 itu kan era-era boomingnya WiFi Corner. WiFi Corner ya, yang dari salah satu produk ya yang ada di sini. Belum bisa masuk loh iklannya ya, jadi saya tidak sebut ya. Saya tidak sebut merek ya. Jadi ya WiFi Corner teman-teman pasti tahu lah ya. Mungkin sekarang teman-teman pasti sudah ada di era itu. Nah, jadi kita main di WiFi Corner, download, tapi yang kita download bukan melalui AI ya. Kita melalui semua channel ya, channel apapun yang ada di YouTube itu semua kita kunjungi, hampir semua kita kunjungi. Ya, termasuk juga komunitas kita. Kalau dulu kita masih main di Stack Overflow ya, pada saat kita kerja tugas Stack Overflow kita cari di situ, kunjungi komunitas-komunitas yang ada di bahkan kita masih di Facebook itu kita masih mencari di situ komunitasnya yang mana bisa membantu solving kita masalahnya. Nah, itu yang kita di situ kita menggali seperti itu ya. Jadi kalau bilang suka dukanya ya betul-betul kita memang mencari satu persatu ya, baik itu dari internet ataupun dari buku kayak gitu. Berarti cara belajarnya itu waktu zaman-zaman kita dulu Pak, kayak pakai buku, betul-betul beli dan dibaca itu. Iya, betul. Jadi bahkan kalaupun ya meskipun enggak 100% textbook ya, tetapi internet itu betul-betul kita gali sampai ke forum-forum, kita cari, kita masuk ya. Itu tadi seperti yang saya katakan di Stack Overflow, kita cari satu-satu, bilang oh ternyata kalau misalkan ya kayak kita cari tentang apa ya, Studycast misalkan di Android deh, di mobile. Dulu kan era-eranya juga Android Studio ya, masih era-eranya Android. Developer Apple masih ya oke lah ada, tapi masih segelintir ya, karena kita tahu kalau di ininya Apple agak sulit untuk kita masuk di ekosistemnya. Jadi kita main di Android, ngulik-ngulik Androidnya itu, bahkan cari-cari bug atau mungkin errornya ya kita gali memang satu-satu di Stack Overflow sampai kita cari atau kita dapat yang betul-betul cocok ya. Jadi bukan sama persis case-nya kita dapat, tapi yang betul-betul cocok. Yang mirip-miripnya. Betul, iya. Terus Pak, kan tadi bilang Ki juga join Ki kayak komunitas-komunitas, komunitas dari Facebook, begitu. Nah, kalau yang di dalam kampus sendiri Pak, kita itu tipe-tipe mahasiswa yang kuliah pulang atau aktivis kampus yang udah pulang-pulang. Enggak juga ya. Bisa dikatakan ya proporsional lah ya. Jadi kadang kalau memang sudah bosan dengan kehidupan kampus ya kita pulang ya. Tapi kalau memang kita sudah suntuk di rumah ya sudah kita ke kampus lagi. Seperti itu. Jadi balance begitu. Ya, kita usahakan balance. Ada juga beberapa teman yang memang aktivis kampus ya, yang memang kesehariannya tinggal di lembaga, bukan tinggal ya, lebih tepatnya mungkin setelah ngampus langsung duduk di lembaga sampai tutup kampus, lalu lanjut lagi di sekret luar barangkali, baru ya disitulah mungkin dia bermalam seperti itu. Gitu. Terus kan ini Pak, kalau sekarang kan tadi sudah flashback tentang kita dulu bagaimana. Nah terus tahun lalu itu kayaknya sempat tren vibe coding, tentang vibe coding yang codingnya cuman buatkan saya di AI terus keluar ininya codingannya, terus tinggal di copy terus di paste. Nah kan itu sebenarnya agak kurang ini ya Pak untuk belajar karena tidak didapat fundamentalnya bagaimana. Nah menurut Pak bagaimana itu supaya kita ini yang sebagai mahasiswa sekarang bisa kita tetap dapat skill fundamentalnya juga, tapi terkadang kita juga
keburu Ki sama deadline tugas. Oke. Jadi harus ini. Menurut saya ya, kalau ya sebetulnya bisa dikatakan juga saya pun pribadi ya belum expertise, belum betul-betul expert di bidang itu, tetapi secara kalau dari pengalaman ya sebetulnya AI itu adalah AI ya, masih kita bahas AI ya. Itu adalah tools, teman-teman. Jadi ya ke kesalahannya kita ya bisa dikatakan di era ini adalah teman-teman yang baru menyentuh yang namanya coding ya, atau yang baru menyentuh yang namanya teknologi malahan. Nah, itu menggantungkan ya menggantungkan hidupnya ya, bisa dikatakan menggantungkan hidupnya hingga jadi apa, seakan-akan kalau tidak ada itu sudah tidak bisa hidup. Betul. Nah, seperti itu. Kayak ibaratnya kalau ya sama bilang kita manusia butuh air. Nah, sedangkan yang seharusnya kita lakukan adalah tetap menganalisis, tetap apa ya bahasanya, tetap menjadikan dia saja sebagai teman, sebagai rekan. Nah, tetapi fundamentalnya tetap harus kita pelajari. Ya, nah itulah yang mungkin kalau kita bahasakan biasa ya, di industri itu adalah namanya kalau IT karbitan. Sangat-sangat aneh ya, pinggir jurang sebetulnya kalau kita katakan, karena pasti kalau misalkan ini rame, sudah ada yang komunitasnya kok salah itu, tidak. Betul. Nah, jadi ya memang seperti itu faktanya. Jadi kebanyakan kita ya, kebanyakan dari teman-teman yang saya lihat itu pada saat belajar coding ya, apapun sebetulnya ya, belajar apapun itu memang menggantungkan hidupnya di AI, padahal seharusnya ya kita tetap mempelajari fundamentalnya, karena ketika teman-teman seperti itu, teman-teman bakal tetap kalah. Yakin dan percaya orang yang akan berbeda ketika orang yang betul-betul paham fundamental dan punya AI itu akan semakin powerful. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak senjata makan tuan. Nah, jadi kalau kita berbicara mungkin di Naruto ya, sebutan saya nonton Naruto. Aduh, gimana ini hostnya? Sorry, pada nonton Naruto dulu. Ya, oke lah. Ya, saya kebetulan nonton Naruto ya. Saya teringat mungkin kalau di episode Naruto itu atau di arc-nya Naruto itu ada namanya pedang Samehada ya. Kalau mungkin teman-teman yang nonton pedang Samehada. Nah, pedang Samehada itu ibaratnya pedang bermata dua. Kalau dia tidak suka penggunanya, atau dia tidak ketika ada orang yang pegang dan itu bukan penggunanya, dia akan menyakiti. Nah, case pertama ini adalah sama seperti teman-teman yang betul-betul menggunakan AI sebagai batu pegangannya ya, atau ya pegangannya lah. Sedangkan akhirnya apa ya, itu menyakiti diri sendiri. Ketika tidak ada ya dia sudah tidak berdaya ceritanya. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau si pedang Samehada ini dengan tuannya itu dia akan sangat powerful. Karena dengan kombinasi tersebut, dia bisa si pedang Samehada ini bisa bertransformasi lah dengan tuannya, berkolaborasi seperti itu. Nah, dan itu kita ibaratkan sebagai expertise yang memang sudah paham dengan fundamental. Jadi dia sudah paham fundamentalnya, dia tahu pola pikirnya harus seperti apa, sisa dia tuangkan ke dalam si AI. Seperti itu. Berarti pokoknya awal-awal belajar coding itu harus membaca dulu, ya, dipahami betul. dulu Memahami dasar-dasarnya, baru kalau sudah paham baru bisa dimasukkan ke AI untuk lebih jelasnya lagi mungkin, atau pengembangan dan pembelajaran selanjutnya. Bahkan kalau di expertise itu dia setelah meskipun misalkan dia sudah pakai AI, hasilnya sudah keluar, dia tetap analisis, dia tetap baca, ternyata ada di bagian ini yang salah. Setelah salah dia langsung koreksi di situ, sehingga si AI-nya langsung setelah dia prompting untuk koreksi, ya AI-nya keluarkan hasil yang sesuai dengan maunya dia. Dari situlah ya yang dia bawa masuk ke dalam ininya. Dia bawa masuk ke dalam ya istilahnya productionnya, atau di lokalnya lah ceritanya, belum ke production, bisa di lokalnya dulu, seperti itu. Itu juga Pak, kadang aku dengar katanya kalau codingan dari AI itu keamanannya sangat kurang Pak Di, jadi harus kita tetap
dianalisis dulu, Iya, betul. terus ditambahkan lagi. Betul, ya. Jadi memang kalau kita katakan ya, atau kita back to basic-nya ya, Iya, adalah back to ya basic. AI itu adalah alat bantu sebetulnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bergantung dengan alat bantu, ketika tidak ada alat bantu tersebut ya teman-teman sudah bisa dikatakan sudah kehilangan arah. Seperti itu. Jadi masih banyak sebetulnya kerentanan. Ya meskipun juga saya belum pernah pakai Claude ya, atau mungkin belum pernah mencoba tools-tools lain ya. Sejauh ini mungkin yang kayak black box, oke lah kita masih biasa gunakan untuk sekedar belajar, yes itu masih bisa. Tetapi ketika teman-teman sudah masuk di skala industri harus sangat berhati-hati dengan penggunaan AI karena dengan teman-teman istilahnya mentah-mentah ya memasukkan itu ke dalam proyeknya teman-teman, itu bisa sangat fatal akibatnya karena AI itu sejauh ini ya, sejauh perspektif saya itu tidak bisa atau belum bisa menganalisis di mana letak bug atau di mana letak kesalahan flow dari sebuah coding. Jadi dia betul-betul saja hanya menjalankan, A ke B, B ke C, C ke D, oke sudah. Padahal sebetulnya misalkan di B dengan C ini ada celah. Nah itu dia belum tahu sampai situ ya, belum dapat sampai di situ. Nah disinilah perannya kita sebagai orang yang paham dengan fundamentalnya atau orang yang memang expert di bidang itu untuk memperbaiki. Nah seperti itu. Jadi ya betul apa yang dikatakan bahwa ya AI, coding yang dihasilkan dari AI itu ya masih mempunyai kerentanan atau masih mempunyai celah. Selain Gitu. itu juga mungkin kalau ada seperti kemarin ada kasus yang di internet itu dia kasih masuk data pasien ke AI itu jadi kebocoran data industri dan perusahaan ya Pak Di. Sangat. Bahkan sebetulnya kalau kita tanpa sadar ya, kalau teman-teman bisa men-track back ya di eranya dulu waktu mungkin SMP atau SMA, kita kan pernah mungkin teman-teman melihat sebelum adanya di era AI ya, teman-teman mungkin pernah masuk di era challenge ya. Dulu sering berseliweran challenge untuk sebutkan nama kecil atau lahir di mana pakai clue-nya. Nah itu sebetulnya adalah model atau trik untuk mencuri data. Apalagi dengan AI itu kan dia belajar. AI itu belajarnya ya, kalau coding itu kalau dari berita ya atau dari informasi yang saya ketahui, AI itu dia belajar codingnya dari Stack Overflow. Nah, jadi dia Stack Overflow yang akhirnya apa? Karena orang-orang sudah trennya bergerak ke AI ini, Stack Overflow-nya tidak berkembang. Stack Overflow-nya tidak berkembang, otomatis ilmu AI-nya juga tidak berkembang. Begitu teman-teman. Ya, jadi ketika Anda sudah tidak lagi istilahnya menulis ya. Jadi karena dia basisnya AI itu makan dari internet. Nah, dan internetnya tidak diperbaharui makanannya, siap-siap saja AI itu akan stagnan di situ nantinya. Yang akhirnya ya terjadi lagi dalam tanda kutip kemunduran. Betul. Seperti Apalagi itu. yang sekarang sudah bergantung ke situ, Iya. dia tidak mengembangkan lagi. Iya, betul. Mungkin kalau basic yang ya mungkin kayak contoh ya, kalau kita belajar misalkan anak-anak yang baru menyentuh pemrograman, algoritma pemrograman lah. Dia belajar tentang tipe data ya. Oke, tipe data itu kan sudah ilmu pasti. Tapi kalau kita sudah bergerak semakin dalam, kita sudah mulai belajar di framework, masuk ke dalam cari celahnya atau cari bugnya. Nah, dan itu tidak dikembangkan atau tidak kita eksploitasi secara mandiri, ya siap-siap saja AI itu tidak akan makan lagi, gitu. Ataupun kalaupun dia makan ya makan itu saja. Itu lagi. Iya, itu lagi. Iya, yang keluar nanti itu lagi. Itu lagi, betul. Gitu. Mungkin waktunya dulu Pak, waktu masih kuliah kayak begini-begini juga didiskusikan sama teman atau Nggak juga sih. Ya kalau selesai dari kampus sebetulnya ya sudah, kita diskusi diskusi biasa saja, ya cerita lah kalau kita ininya ya. Kan kalau sekarang itu Pak, anak-anak IT misalnya pulang ke kampus, misalnya ke kafe, terus biasa juga ada yang mulai
pembahasan mau bikin startup Oh. dan lain-lain begitu. Kita mungkin dulu pernah juga begitu Pak, kayak nanti Ame bikin ini deh. Pernah. Oh, iya. Malahan pernah menjalankan. Saya nggak tahu ya, Wow. bisa diceritakan di sini atau Bisa Pak, tidak. bisa. Jangan deh. saya cerita saja gambaran besarnya ya. Iya. Mungkin di teman-teman saya yang pernah masuk di startup tersebut Iya. tahulah siapa atau apa yang saya ceritakan. Jadi Iya. dulu di 2016 kami sempat, atau saya lah ya, Iya. sempat kenalan dengan salah seorang alumni dan ya kebetulan dia punya mimpi besar. Waktu itu bahkan startupnya kita bukan bergerak di bidang IT dalam hal ini, mungkin kayak tech ya, atau Iya. di programming atau ya pengembangan apps. Nah, tetapi malahan kita bergeraknya itu di bidang animasi. Jadi kita lebih cenderung untuk membuat studio seperti itu. Nah, namun dikarenakan pasar ya, bisa dikatakan kalau Indonesia Timur itu belum sampai, baru melek itu di tahun-tahun ini. Jadi saya baru lihat itu di era 2023, 2024 seterusnya baru Kota Makassar dan sampai ke timur itu baru melek. Sedangkan kalau kita bahasanya animasi itu sudah ada dari tahun 2010-an, 10-an ya. Jadi kayak di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung begitu. Ternyata mereka meleknya di tahun 2010-an. Sedangkan kita di timur masih kurang, bahkan sering kita dengar istilah, apa gitu, masa harganya misalkan sejuta cuman digerak-gerakan saja kan. Itu mudah aja. Itu kesalahan mindset yang ini toh. Tapi kan biar bagaimana kita harus mengedukasi ya. Nah, tetapi ya dikarenakan waktu itu masih ya sangat sulit sebetulnya diterima di masyarakat. Jadi ya startup ini perlahan-lahan itu ya mulai kehilangan anggotanya satu-satu, dan karena kesibukan ya kita berhenti deh. Begitu ya. Tapi saya appreciate dengan beberapa teman-teman yang masih bertahan. Ya mungkin salah satu mitra saya dulu ada namanya WSD Lab. Nah, itu sampai sekarang masih jalan. Teman-teman boleh cari ya, bukan promosi ya. Bukan promosi, tetapi itu salah satu yang bisa dia salah satu founder era startup di Kota Makassar. Seperti itu. Dan juga yang sekarang di junior saya itu 2015 ada namanya Animatown. Nah, itu baru berkembang ya, itu tadi di era 2023 dia berhasil lah ceritanya, salah satu studio yang berhasil memahamkan bahwa dunia animasi itu seperti ini di Kota Makassar. Nah, itu kalau saya tidak salah ingat itu di eranya 2022 atau 2023. Seperti itu. Berarti masih ada itu Pak sampai sekarang? Masih ada. Bahkan kakak-kakak kita yang sekarang sudah TA ada beberapa yang dalam tanda kutip jebolan dari sana. Seperti itu. Berarti magang di sana? Iya, betul. Magangnya di sana. Ya, kurang lebih lumayan 3 bulan sampai mereka ikut lomba ya, lomba yang diadakan memang di Kota Makassar, kalau tidak salah namanya itu Mafes. Nah, itu beberapa, bahkan dua atau tiga orang waktu itu, yaitu dia juara di situ. Iya. Jebolan dari sana Pak? Betul. Berarti masih biasa Ki kontekan sama itu teman-teman tak? Iya, masih lumayan sering lah. Seperti itu. Iya. Terus ini Pak, kembali Kak lagi ke ancaman itu tadi yang keamanan. Jadi itu kan kalau dulu mungkin waktuku masih SD, itu atau SMP masih ini ancamannya kayak virus komputer, terus tiba-tiba mungkin blue screen. Terus kalau sekarang kan di dunia teknologi yang sekarang ini sudah banyak sekali yang kayak deepfake, hoax, kayak begitu Pak. Nah, yang sebenarnya begitu kan tak lain dan tak bukan yang memulainya orang-orang yang bergelut di bidang tech itu sendiri. Nah, kira-kira Pak, apa tips and trick tak ini supaya ini mahasiswa, mungkin khususnya mahasiswa atau mungkin teman-teman lain yang mau bergelut di bidang IT ke depannya itu masih tetap mengutamakan etika
Seperti itu Pak, karena kan Ya. tidak menyalahgunakan ilmu yang dia punya mungkin. Dan bagaimana kira-kira bagi kita ini orang-orang yang awam Ya. juga tetap bisa aware terhadap hal-hal seperti itu. Oke, sebetulnya ini agak tricky ya, Iya. agak tricky Lumayan. kalau kita mau menghadapi masalah virus atau mungkin ya kita katakan kejahatan ya, kejahatan betul. di dunia cyber. Nah, kalau untuk masalah tersebut sebetulnya ya kalau kita mau berbicara pengalaman, semuanya itu berawal dari kesalahan. Nah, jadi saya pun dulu kan bisa dikatakan bukan alumni ini, bukan alumni SMK ya. Dan dulu untuk mempelajari sebuah komputer itu adalah hal yang sangat mahal bisa dikatakan. Sehingga ketika kita dapat atau waktu itu ketika saya dapat waktu saya dapat kesempatannya. Nah, kita memang usaha sebaik mungkin untuk kita berselancar kayak orang bodoh lah ceritanya. Kita explore kayak orang bodoh, betul-betul kita masuk saja semuanya dicoba, yang akhirnya ya terjadilah hal tersebut, kena virus. Nah, dari kena virus kita pusing kira-kira bagaimana ya caranya. Tetapi dulu kan belum ada internet. Jadi solusinya adalah kita bawa ke tukang servis. Jadi kita Pak, ini jadi kita langsung bawa. Bayar sekian. Nah, termasuk juga yang paling yang saya sangat sayangkan sebetulnya dari kita yang jebolan IT itu, atau teman-teman lah yang baru masuk di IT itu ternyata bisa dikatakan di bawah 10% itu tidak bisa melakukan instalasi secara mandiri. Contoh misalkan Windows ya, kayak kita kan dominasi pasarnya itu adalah Windows. Nah, Windows itu kadang kita mau coba install ulang. Nah, install ulang ini kadang tidak ditahu sama kita sebagai mahasiswa. Padahal kalau mau dikatakan ilmu ini itu bisa dipelajari. Bahkan ilmu ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga stabilitas perangkat. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang komputer ya harus banyak-banyak dieksploitasi, banyak-banyak dipelajari. Exploit ini bukan dalam artian yang jahat ya, tetapi dalam artian yang memang kita usahakan untuk seperti ini jalannya. Kalau misalkan kejadian begini, kita kasih seperti ini. Namun dengan sekarang ini yang istilahnya semakin berkembang teknologi, malahan semakin etika itu semakin hilang seperti itu, karena dengan banyaknya atau maraknya kasus-kasus yang bisa dikatakan istilahnya menjebol sistem ya. Tapi ya menjebol sistem juga ada baiknya, jadi kita bisa katakan kayak pedang bermata dua. Ada baiknya di mana ya, artinya ketika kita dapat celah sebuah sistem kita bisa melapor. Nah, terserah ke perusahaan atau instansi tersebut mau memperbaiki atau tidak. Namun jika tidak ya siap-siap dengan konsekuensinya. Tetapi kita juga dari sisi yang dalam tanda kutip mencoba menerobos di sistem tersebut. Nah, kita juga tahu ternyata kalau ada kondisi seperti ini atau ada anomali seperti ini ya kita bisa masuk, solusinya tuh kita kasih seperti ini, begitu. Jadi kalau masalah tips dan trik itu kembali lagi ke bagaimana teman-teman menjaga atau bagaimana menahan diri. Kita boleh dapat ilmunya, tapi setelah kita dapat ilmunya dan kita tahu bahwa ini berbahaya, ya kita entahkah kita bawa dia ke jalan yang baik atau tidak. Nah, itu kembali dari bagaimana teman-teman mengondisikan atau berdiri di titik paling aman seperti itu. Karena prinsipnya di IT atau di teknologi itu tidak ada, kita punya moto tidak ada sistem yang aman. Jadi seaman-amannya, atau mungkin kalau ketika di luarnya kita melihat ini aman, tapi ada pasti titik kecilnya di mana kita bisa masuk ke dalam situ. Ada celahnya. Contoh misalkan yang saat sekarang saya baru tahu, kalau dulu kan mungkin kita taunya
di konsol ya, di dunia konsol atau di dunia game ya, ini kan masih balik ya ke IT. betul, betul. Nah, itu PS5 ya adalah produk yang paling aman OS-nya. Nah, ternyata ada yang berhasil dengan menggunakan kaset game era lama, itu dia bisa menjebol atau menanam virus di dalam di dalam hardware-nya. Bayangkan ini sebuah hardware loh ya. Ya saya sorry ya kalau saya salah saya salah ngomong atau saya mungkin salah persepsi, tetapi di dalam softwarenya atau di chipnya yang dia tanam. Jadi ketika mau itu biasanya kan kalau kita restart biasa hilang ya virusnya, tapi ini tidak. Jadi dia tetap tinggal di dalam situ. Jadi selamanya si PS5 itu akan atau bisa kita masukkan game-game yang mungkin berbayar seperti itu. Kita gratiskan ceritanya gamenya. Jadi mod. Iya, jadi mod ya, betul lah. Jadi mod, nah, sehingga jadi kembali lagi ke bagaimana etika teman-teman, bagaimana teman-teman memosisikan dirinya. Karena etika itu ya kita kita dapatkan dari lingkungan kita. Kalau lingkungan sebaik-baiknya kita, kalau lingkungan kita memang dalam tanda kutip jelek, ya pasti kita cepat atau lambat akan terpengaruh. Kecuali kita memang punya boundary yang kuat seperti itu, atau boundary dari lingkungan orang tua minimal ya, dari lingkungan orang tua yang kuat. Nah, jadi otomatis ya atau ya harapannya pengaruh-pengaruh dari luar itu tidak terlalu masuk ke dalam ini ya, seperti itu. Keren juga Pak Di, itu yang seperti itu Pak baru kita sadari waktu tak jadi dosen, atau sebenarnya dari waktu awal-awal di bidang IT Ki sudah aware Ki dengan hal-hal seperti itu? Seiring berjalannya waktu bisa dikatakan. Jadi ya kita pun ya jadi orang-orang yang sebetulnya ya bisa dikatakan orang-orang yang sebetulnya bisa ngomong bahwa kita aware dengan kejahatan cyber itu adalah ya entah jadi ada dua perspektif. Kalau saya pribadi perspektifnya adalah korban. Ya. Jadi sudah pernah kehack lah, sudah pernah apalah ininya sistemnya ya. Jadi kita sudah jadi kita tahu, tapi ya ada juga mungkin beberapa teman-teman yang ya memang dulu melakukan ya karena melihat celah keamanan toh seperti itu, dan itu tidak cepat diperbaiki oleh si developernya atau si publishernya gitu. Nah, jadi aware-nya tuh ya kita sering berjalannya waktu sampai hari ini ya baru kita bisa bicara. Tapi kalau kita berbicara, baru kita track back di awal-awal kita mulai mengenal IT ya pasti kita ya gimana ya kayak ibaratnya anak kecil lah toh yang baru belajar. Nah, dia tidak tahu misalkan contoh meja ini itu ada bagian tajamnya, jadi ketika kena mungkin kepala atau bagaimana dia luka. Nah, itu dari situlah kita belajar. Begitu. Tapi pasnya dulu itu Pak, waktunya dengar Ki berita tentang kayak ada kena hack ini, percaya Ki atau kayak bilang Ki, apakah ini sebelum kena sendiri? Dependen sebetulnya. Kalau pribadi sebetulnya gimana ya, balik lagi dari basic. Tapi jangan dulu ini yang ke hack atau hal yang dibobol ini dari perspektif mananya, dari perspektif kita yang punya atau kita mendengar ada orang yang punya terus kita dengar beritanya. Iya, mendengar ada orang yang punya begitu Pak, misalnya pencurian data KTP itu biasa. Oke, baik. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara ya kembali lagi dari posisi kita. Jadi kalau saya tarik balik lagi dari lingkungan kita. Nah, kalau lingkungan kita memang itu betul dan sadar akan yang namanya teknologi, yang namanya keamanan cyber, ya itu
mungkin akan ini ya tetap akan dipercaya, akan ditrusted bahwa oh ya betul ada terjadi pencurian. Tetapi kalau kita tipikal ya orang di Indonesia itu adalah nanti kejadian di dia baru dia tahu bahwa oh iya betul ternyata seperti ini ya. Sama mungkin kayak ya kita berbicara tentang dulu di era-era 2017-18 itu kita mungkin pernah mendengar berita tentang teori bumi datar. Oh, iya betul. Terlalu jauh ya, terlalu jauh kita bicara ya. Tapi tentang teori bumi datar. Nah, teori bumi datar itu kan sebetulnya adalah orang-orang yang mungkin tidak belajar tentang astronom atau mungkin ya tidak percaya, belum melihat buktinya ya. Dan sama prinsipnya kita sebagai manusia itu atau hakikatnya sebagai manusia kalau belum kejadian sama kita, nah kita tidak bakal percaya. Jadi sama kayak KTP, misalkan saat ini saya baru percaya bahwa oh iya ternyata betul ada yang namanya sabotase nomor, misalkan. Nah, tetapi biasanya ada dua faktor, entahkah itu karena kesalahan kita atau memang diketahui dari bank data yang dipunya. Kayak contoh, saya dulu pernah ini kejadian, saya taruh di sebuah situs nomor handphone saya waktu itu di 2000 ya kalau SMP kalau nggak salah ya SMP kalau bukan SMP awal SMA. Nah, saya coba taruh di sebuah situs untuk kayak jejaring sosial waktu itu kayak semacam Facebook lah, tetapi tapi hanya nomornya saja yang saya taruh. Jadi saya buat akun, saya taruh nomornya. Nah, ternyata setelah dari situ ada yang tiba-tiba hubungi dan saya bilang, siapa yang hubungin? Perasaan saya tidak pernah. Setelah saya cari track baru, oh, pasti dari sini. Akhirnya ya disalahgunakanlah nomor tersebut, entahkah ke hal inilah, hal itulah yang mana kita tidak pernah sama sekali mendaftar, betul. Jadi makanya keamanan informasi itu atau keamanan data itu memang harus kita sendiri yang sadar, atau kalaupun yang tidak sadar ya perannya keluarga kita atau perannya kita sebetulnya yang menjadi ujung tombak ke orang-orang yang memang belum sadar tentang hal tersebut, begitu. Berarti mungkin karena sekarang kita sudah paham, berarti kita lagi bagian yang untuk mengedukasi. Nah, betul, iya. Jadi bukan menunggu ya. Mungkin kita sering bilang ya, pemerintah tidak gini, pemerintah tidak mengedukasi. Iya, sebetulnya nggak tidak adanya pemerintah, kita pun seharusnya menjadi pelopor atau agent of change ya seperti itu. Kita jadi agent of change-nya untuk mengedukasi ya. Dulu juga sama seperti di keluarga saya. Jadi awalnya orang-orang itu atau yang paham tentang teknologi itu hanya 3 orang di keluarga saya, di keluarga besar saya. Nah, jadi ketika kami berbicara, sebagian besar pasti tidak percaya, bilang tidak mungkin, siapa sih kau masih anak kecil. Nah, nanti pada saat kejadian, baru dia tanya ke kita, bilang bagaimana caranya ini bisa minta tolong gini. Nah, akhirnya kan mereka sadar sendiri, tapi ya apa daya, nasi sudah menjadi bubur toh, begitu. Jadi ya memang ada 2 cara tipe belajar manusia. Yang pertama dari kesalahan, yang kedua ini yang paling jarang adalah mengantisipasi seperti itu. Gitu ya. Jadi agak ngeri-ngeri juga. Iya, ngeri-ngeri sedap. Apalagi sekarang dengan era AI. Sekarang pun kita ada kasus bilang pencurian data atau penipuan melalui AI. Jadi sekarang kalau teman-teman mungkin pernah ya, tapi amit-amit semoga tidak. Jadi saya pernah dapat telepon ya, telepon langsung ya, bukan WhatsApp. WhatsApp. Jadi dari WhatsApp itu dia nelpon orang yang saya tidak tahu siapa, dan saya memang kan sudah aware, tetapi salahnya saya waktu itu adalah saya pikir itu adalah tukang paket. Jadi saya kebetulan waktu itu ada paket yang mau diantar, memang sedang dalam pengantaran, saya pikir dia. Jadi saya angkat, tetapi kenapa tidak ada suaranya? Selama saya mencari tahu, jadi saya biarkan.
Terus beberapa hari kemudian saya sempat baca berita, ternyata ada metode penipuan baru. Jadi dia merekam suara kita lalu mengenerate dengan pola voice yang kita sudah berikan ya, atau yang sudah kita lakukan. Jadi pada saat kita sudah berbicara halo, nah itu dia sudah mulai merekam apa yang kita ini, dan cukup dengan kata halo itu dia sudah bisa mengenerate atau mempredik seperti apa nanti suara kita ketika kita ngomong atau kita berbicara sebuah kalimat tertentu. Seperti itu. Jadi sekarang semakin canggih kejahatan cyber itu, semakin canggih teman-teman. Jadi cara mengantisipasinya adalah ya dengan tidak sembarangan atau tidak artinya berpikir sebelum bertindak, apapun itu, terutama tentang teknologi begitu. Tapi kalau begitu case-nya Pak, kasihan itu nanti tukang paket lagi yang angkat-angkat. Dependen. Kalau saya kalau tipikal saya mungkin dependen juga dari lokasi ya. Kalau kayak di lokasi saya saat ini itu tukang paketnya sudah apa ya bahasanya, sudah familiar. Jadi yang mengantar memang itu saja. Jarang sekali itu berganti-ganti, kecuali mungkin kalau di kota ya. Kalau kita berbicara di kota kan, di kota itu pasti pengantaran sangat banyak. Nah, otomatis pasti ya akan berganti-ganti. Biasanya satu area dipegang 2-3 orang. Bisa saja besok ternyata salah satunya yang sering jadi favoritnya kita itu sudah tidak mengantar atau sudah pindah kubu. Nanti yang lain lagi antar, itu kan orang baru lagi. Nah, jadi caranya saya tidak langsung mengangkat, tetapi saya tunggu dia dulu mengirim pesan untuk membuktikan. Karena kan di WhatsApp kita bisa tahu sekarang, oh yang kirim itu ini. Pasti dia akan memperkenalkan diri, toh. Nah, dan pasti dia biasanya foto. Nah, yang biasa, tapi kita kalau misalkan dia tidak melakukan ya, saya pribadi biasanya memberikan feedback ke ke platformnya, bilang ini kurirmu tidak seperti ini, tolong dibantu ya, tetapi tetap ya dengan bintang 5 karena kita harus hargai usahanya orang gitu. Jadi tapi pada intinya adalah ketika teman-teman sedang berbicara tentang keamanan informasi, ya teman-teman prinsipnya adalah berpikir dulu sebelum bertindak, menganalisis dulu apakah hal ini betul adalah informasi yang valid atau tidak. Sama dengan berita hoax juga. Kita harus memvalidasi dulu dari berbagai sumber, baru kita menarik kesimpulan. Kesalahan kita di Indonesia adalah dengan satu berita atau dengan satu saja statement, perspektif, itu sudah langsung diterima sebagai informasi yang 100% valid. Nah, bahkan kalau saya mau berbicara ironi ya, bahkan informasi yang tampil di TV atau berita yang dibawakan di TV itu kadang saya masih belum bisa percaya saat sekarang ini. Karena berbeda ya dengan era dulu. Kalau dulu kan satu-satunya media informasi itu ya yang berbasis digital adalah TV saja ya. Channel ini saja, channel bukan channel TV, televisi kan belum ada YouTube, belum ada internet. Jadi dari TV saja, dari RCTI, Indosiar, di situ saja kita ini. Atau mungkin kalau teman-teman berlangganan koran, ya itu oke, masih bisa kita validasi. Tapi karena sekarang eranya internet ya, informasi itu secara digital bisa bergerak secara luas dan sporadis ya. Jadi filtering informasi itu harus sangat-sangat protokolnya itu harus sangat-sangat diperketat. Jadi bukan hanya dari satu sumber, tapi kita melihat dari beberapa sumber dulu untuk bisa memvalidasi begitu. Pak Di, karena sekarang itu biasa satu video dilihat komennya, pas di scroll begitu semua pendapatnya orang sudah mengikuti juga di argumen tersebut. Iya, kita akhirnya mengikuti arus. Padahal kan sebetulnya
kita harus cari tahu dulu, Valinda ini lihat dari perspektif lain, begini ndak anunya statementnya, akhirnya apa ya, itulah yang menjadi impactnya adalah menjadi perpecahan di kita seperti itu ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkannya, kita tidak bisa membantah kalau misalkan orang berpendapat atau membuat statement. Nah, kita tidak bisa bantah bahwa dia seperti ini, kok harus yang salah adalah ketika kita disuruh ikuti. Nah, kita kan punya argumen masing-masing. Ya, jadi ada hak masing-masing ya. Jadi kalau kau tidak suka ya sudah, ikut saja. Tapi kalau memang saya suka dan saya setuju ya oke, saya bisa sependapat dengan kau begitu. Jadi begitu mungkin Pak tadi dari AI terus ke cyber, belum lagi flashbacknya waktu masih zaman milenial masih baca buku. Iya, Anda tidak baca buku ya? Waduh, punya buku tapi kalau baca juga sedikit. Sedikit ya. Mungkin kalau kalian masih novel-novel kah? Oh, masih sih Pak. Kalau saya waktu novel-novel itu waktu SMP, SMA. Masih ya. Kalau sekarang mungkin ada lagi yang lain yang lebih digital lagi dibanding. Siap. Ya, kalau sekarang kan zamannya beli buku digital ya, baca dari situ. Ya, gitu. Nah, terus ini Pak mungkin kan sudah maki flashback. Terus sekarang Boka tanya sebagai dosen, pernah merasa dejavu mungkin Pak, kayak ini anak miripnya sama saya dulu, atau mungkin malah kayak sekarang kenapa begini semua mahasiswa, kayak jadi culture shock tersendiri, kenapa begini, atau gimana mungkin Pak? Ya, sebetulnya kalau kita mau berbicara sebagai as a dosen ya, as a lecturer dengan as a student, apa yang sebetulnya teman-teman habitnya teman-teman di sekarang itu adalah cerminan kita sebetulnya di fase awal atau fase kuliah ya lebih tepatnya. Jadi kita pun tidak bisa denial sebetulnya karena ya kita pernah menjalani hal tersebut. Nah, tapi ada tapinya. Ya, kita sebagai dosen yang mungkin sadar ya atau yang sudah sadar dengan hal tersebut ya, setidaknya ya ini tantangan kita untuk menyadarkan atau meng-aware ke adik-adik dosen adik-adik mahasiswa yang sekarang bahwa dulu seperti ini loh, kalau kalian bikin seperti ini impactnya seperti ini. Ya, kita tidak bisa paksakan, tapi kita setidaknya sudah menyampaikan. Kita sudah menyampaikan sebaik mungkin bahwa seperti ini, sehingga pada saat mau itu diterima atau tidak ya itu sudah bukan urusan kita. Setidaknya kita sudah pernah menyampaikan ke mereka begitu. Gitu Pak. Terus kalau misalnya nih Pak bisa ketemu sama Dirita lagi di semester berapa mungkin Pak yang paling berkesan, semester 3 mungkin? Semester 3. Kenapa harus semester 3? Karena kalau semester 3 itu Pak menurutku masih labil-labilnya, masih baru juga. Masih baru tapi sudah lama juga tidak juga. Jadi siapa tahu ada pesan-pesan Tak untuk adik-adik mungkin yang semester 3 mungkin sekarang baru mau belajar atau ke Dirita masa lalu. Oke. Ya sebetulnya bukan lagi dari semester 3 ya. Saya harapannya bisa dari semester 1. Nah, jadi saya mau sampaikan adalah ke diri saya kalau bisa ya kurang-kurangi main game, kurang-kurangi ya browsing sebetulnya penting sih, cuman kalau dulu kan ya kita anak-anak muda ya itu pasti browsingnya hal-hal yang sebetulnya tidak berkorelasi langsung dengan pembelajaran kita ya. Nah, jadi lebih banyaklah mengeksplorasi, apalagi kan kalau dulu saya kan memang basic saya itu adalah di visual ya, di multimedia. Namun ternyata ya ini alasan saya mungkin agak kurang cocok dengan apa tadi yang saya dibilang statement saya di awal lah, bahwa saya basicnya adalah di visual, saya basicnya di multimedia, tapi berbicara tentang IT. Karena alasannya itu sebetulnya karena dulu sebetulnya saya adalah orang yang anti dalam artian saya tidak suka belajar coding. Iya betul, saya tidak suka belajar coding dan
akhirnya saya sering kali bukan berdebat, lebih ke banyak menyuarakan aspirasi bersama teman-teman saya. Saya menyatakan begini, kenapa kita harus belajar coding? Kita kan di teknik multimedia. Multimedia itu kan berkorelasi dengan visual. Kenapa kita banyak belajar codingnya, bahkan kita belajar jaringan. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa ketika kita bekerja itu kita bukan lagi dihadapkan dengan satu bidang, ternyata harus multi bidang. Bahkan saya pun pernah ditawari sebuah proyek, tetapi bukan korelasi saya, bukan pahamnya saya. Jadi saya malahan ditawari proyeknya itu ngoding, bikin sebuah sistem. Tetapi dengan kesadaran penuh waktu itu saya bilang bisa. Akhirnya apa? Ketika saya bilang bisa, otomatis kan saya harus lakukan. Nah, dan ketika saya harus lakukan, ya saya harus belajar. Betul. Yang akhirnya apa? Menambah lagi wawasan saya. Jadi bukan lagi saya hanya sekedar visual, tetapi saya juga alhamdulillah sekarang sudah bisa membuatlah sistem ngoding, meskipun tidak se-expert teman-teman yang memang sudah bergelut di bidang itu lebih lama. Jadi pesan saya adalah jangan denial. Jangan denial. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman atau ke adik-adik mahasiswa, kita itu kuliah meskipun kita sudah masuk penjurusannya, tetapi kita masih bisa asumsikan ini sebagai rumah makan Padang. Nah, kenapa saya katakan rumah makan Padang? Karena di rumah makan Padang itu banyak menunya. Iya, betul. Tetapi kan kalau kita bisa bahasakan rumah makan Padang itu satu daerah ya. Nah, dan di daerah itu ternyata masih banyak lagi masih banyak lagi variasinya. Nah, sama juga di multimedia atau mungkin di TKJ di komputer jaringan. Kita semua punya atau kita semua sediakan mata kuliah, kita semua sediakan. Sisa teman-teman yang memilih mau lebih banyak bergelut di mana. Tetapi ingat, ketika kalian sudah sampai di dunia kerja, kalian tidak ditanya bisa apa saja, tetapi selain daripada itu bisa apa lagi. Paham kan maksudnya ya? Jadi kayak misalkan ya, kembali lagi di rumah makan Padang, kalian bisa makan lauk A, tetapi kalian tidak dilarang untuk mencoba lauk B ya, atau beli lauk B. Mana tahu ternyata A sama B ini kalau kita padukan bisa jadi sesuatu yang baru. Begitu. Jadi pesan saya adalah kepada teman-teman, jangan denial, makan saja dulu. Tetapi sisa nanti kalian menentukan apakah mau mengembangkan di bidang itu dengan cara memperbaharui lagi ilmunya atau mengkolaborasikan ilmunya. Karena contoh lah, misalkan ada satu mata kuliah atau ada satu materi pembelajaran namanya kita belajar augmented reality. Augmented reality itu ternyata menggabungkan sebuah visual dengan sebuah coding. Otomatis kan kalau seperti itu dia kan sudah dua bidang yang berbeda, atau satu visual, satu membuat sebuah objek 3 dimensi, ya, meskipun menggunakan software, tapi kita tidak ada ngoding sama sekali. Nah, di sisi lain ada ngodingnya. Nah, bagaimana ceritanya kita mengkolaborasikan ini ya? Sudah, kita pasti pelajari dua-duanya. Gitu. Jadi ya jangan denial, itu saja. Jangan denial pokoknya Pak. Iya, jangan betul. denial dan jangan banyak main game. Ya, oke lah. Namanya entertainment ya, hiburan. Iya, betul. Dan AR itu sendiri menjadi hal yang sangat luar biasa sekarang Pak, apalagi ada pengembangannya tidak juga lagi. sih. Tidak juga sih. Sekarang ya kalau mau dibilang ya berkembang ya. Sekarang ada namanya mixed AR atau mixed reality, mixed reality. Mixed reality adalah menggabungkan antara VR dengan AR. Jadi dunianya AR, tapi kita bisa menontonnya atau melakukannya via VR begitu. Jadi ya apalagi dengan adanya AI sekarang, kita lebih gampang lagi untuk membuat alternatif ide. Seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang gunakan AI itu sebagai tools, jangan sebagai batu loncatan, karena biar bagaimana idenya itu pasti tergenerate dari kepalanya teman-teman, bukan dari AI-nya. AI-nya hanya membantu untuk membahasakan
ide yang kita inginkan begitu. Baik Pak, mungkin Iya. mungkin itu Ji. Pembahasan pada kesempatan kali ini mungkin masih ada sudah, Mi. tambahan Pak. Apa ya? Ya kalau saya rasa sih Iya. ya itu saja ya teman-teman, jangan sampai patah semangat ya. Namanya kita berkuliah itu adalah bagian daripada proses. Jadi nikmati saja prosesnya ya. Nah, kalaupun memang kita tidak cocok dengan bidang tersebut ya coba dulu bertahan beberapa lama. Mana tahu kita ternyata ya mungkin kalau bisa kita katakan kita belum belum tahu bagaimana sih masa depan kita masih meraba-raba. Saya pun juga tidak sampai hari ini masih belum percaya ternyata saya bisa jadi dosen. Padahal dulu kalau mau dikatakan saya tidak punya teman bicara sama sekali. Teman bicara saya cuma satu-satunya satu-satunya itu adalah orang tua saya. Karena ya saya tinggal di lingkungan yang agak Texas ya. Sehingga membuat saya harus dibonderi lebih tebal begitu ya. Otomatis kan kalau kita di boundary seperti itu ya kita sudah tidak punya teman bergaul. Dan ya ternyata masih bisa kok. Bisa belajar Ya, lagi. masih bisa kok belajar. Nah, dan bersyukurlah bagi teman-teman yang punya lingkungan yang suportif atau punya mungkin teman yang banyak. Nah, dari situ kalian bisa lebih luas pergaulannya. Sisa teman-teman membatasi dirinya teman-teman mana yang baik dan mana yang harus kalian hindari seperti itu. Jadi mungkin pesan buat teman-teman yang lain, fasilitas boleh beda, Ya. zaman juga boleh berganti, tapi jangan sampai terlena dengan keadaan yang sekarang. Betul, Padi, jangan sampai kita ini sebagai Gen Z kalah dengan zamannya susah sinyal. Ya, Padi. betul. Ya, bahkan tidak ada internet sama sekali. Iya, mungkin terima kasih banyak Pak Ya, terima sudah kasih juga, meluangkan Hifa. waktunya, sudah jauh-jauh ke sini. Ya, terima kasih ya teman-teman Himatik sudah Iya. memfasilitasi ya. Iya, terima kasih Semoga banyak Pak sudah bermanfaat sharing. ya. Oke. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada episode podcast kali ini. Sebagai penutup, Ngoding bikin stres, podcast bikin refresh. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.